Halo semua, coba lagi di channel ini. Kembali lagi bersama gua di modul Relational Database. Dan sekarang video ini kita bahas tentang DCL ya, atau Data Control Language, which is ini adalah part dari SQL juga. Dan di video ini sama kayak video sebelumnya ya, lumayan singkat sebenarnya. Dan gua nggak terlalu deep di dalam Data Control Language ini karena ya secara subjektif gua jarang otak-atik DCL ini gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu nih filosofi di baliknya. Jadi data control language namanya adalah kontrol ya, di mana kita bisa mengontrol objek-objek yang ada di dalam database. Contoh objek itu seperti tabel, terus video sebelumnya ya materialized view, kemudian database, apalagi ya, SP, terus function, trigger dan sebagainya. Itu semua adalah objek-objek dalam database yang bisa kita kontrol nih secara permission-nya gitu. Jadi let's say misalkan tabel ini yang bisa ke query cuma siapa aja gitu. Itu bisa teman-teman. Atau mungkin bahkan dari user lain dia nggak bisa lihat tuh kalau misalkan di database ini ada tabel itu. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak ininya ya. Banyak apa namanya? Skenario-nya ketika user ini misalkan user yang ada di bagian finance gitu, dia nggak bisa lihat tabel-tabel yang ada di bagian marketing gitu. Ya demikian halnya juga ya, ketika ada user yang ada di departemen marketing, dia juga nggak bisa lihat tabel-tabel yang digunakan di departemen finance dan seterusnya ya. Nah, jadi di dalam database itu sebenarnya ada user teman-teman. Jadi selama ini kita pakai, kalau kalian ingat ya, dulu ketika bikin database, kita lihat di sini ya. eh Nah, di sini ada username, ya, namanya Postgres. Karena dulu kita nggak otak-atik ya, begitu install. Nah, terus ada password default ya, yang kalian masukin gitu. Nah, kita juga bisa nih menambah user-user lain, nggak hanya Postgres, ya. Nah, ini gue hapus dulu karena sebelumnya gue coba bikin ini di PowerPoint ya. Kenapa nih nggak bisa dihapus? Some object depend on it. Udah, never mind. Jadi, em, caranya untuk menambah user gampang sih teman-teman. Jadi di login untuk group roles ini, kita klik kanan aja, terus kita create. Terus login atau group role, ini ya. Terus kita bikin aja. Jadi kalau kalian mau programmer silakan ya. Tapi karena gue ada programmer di sini, gue coba bikin programmer 2, gitu ya. Nah, ini ya dialognya seperti ini. Programmer 2, terus yang ini itu biarkan aja ya. Nggak usah diotak-atik. Ya. Karena nanti ini gue akan jelaskan maksudnya apa. Oke, terus kita save. Nah, di sini muncul nih, ya. Em, Sebentar, ini kenapa bentuknya gitu ya? Programmer 2, terus... Hmm, mm, mm, mm. Oke. Nah, di sini kita ada user namanya programmer 2. Nah, kemudian kita juga bisa teman-teman untuk sebentar ya. Oh, oke. Kita bisa untuk login ya, login sebagai programmer 2 ini. Caranya gimana? Caranya adalah set role kemudian programmer 2 gitu. Ya. Karena sebelumnya saat ini kita itu login pakai yang user namanya Postgres gitu ya. Nah, ini sekarang kita udah di user programmer 2 nih. Oke. Nah, kemudian kita coba query ini ya dari yang video sebelumnya. Kita video sebelumnya kan membuat materialized view ya di uh, materialized view itu di sini ya kan, AVG price view. Jadi kita coba select bintang from AVG price view gini. Kita query. Nah, permission denied teman-teman.
Jadi karena kita pakai user lain gitu, bukan usernya Postgres. Jadi di avg price_view ini, dia secara permission dia nggak bisa dibaca oleh programmer 2 ini gitu. Caranya gimana? Caranya supaya bisa, yaitu kita login lagi ke yang Postgres ya. Set role Postgres. Terus kita baru otak-atik permissionnya gitu. Jadi ini ya, jadi keywordnya adalah grant. Terus setelahnya itu apa gitu. Kita mau nge-grant apa? Kita mau grant itu apa ya? Memperbolehkan ya bahasa Indonesianya. Kita mau memperbolehkan apa? Nah, kita mau memperbolehkan si programmer 2 ini ya, atau programmer kalau kalian ya. Programmer ini untuk select on avg price_view gitu ya. Coba kita bikin. Jadi grant select on avg price_view to programmer 2. Gini. Oke. Terus kita run. Oke. Ini udah berhasil ya. Kemudian kita coba balik lagi ke programmer 2, kita login dan kita coba select. Nah, di sini udah bisa ya kita select. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian sekarang coba kita refresh ya. Refresh materialized view-nya. Refresh sudah dijelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Maksudnya apa? Materialized view avg price view. Gini ya. Dan ini error. Harus ownernya sendiri ya. Owner dari avg price view yang bisa refresh, which is programmer. Ya, jadi nggak semua itu bisa kita apa namanya, nggak semua itu bisa diakses. Jadi ini cuma untuk select on aja gitu. Select on view ini. Ya, selain select nggak di grant. Jadi benar-benar secure ya, benar-benar aman gitu. Oke, kemudian nah gimana halnya kalau misalkan nih si programmer ini dia resign. Jadi ketika programmer itu resign, kita harus revoke tuh atau revoke itu maksudnya dibatalkan atau diambil lagi aksesnya. Kenapa? Takutnya kalau dia resign, kemudian masuk ke database kita ya, perusahaan kita, dia kan udah jadi orang luar ya, bukan jadi karyawan kita gitu. Jadi ya kita takut aja akan terjadi macam-macam gitu. Jadi alangkah baiknya ketika programmer 2 ini sudah misalkan resign atau mungkin udah nggak di project ini gitu ya, kita revoke. Ya, revoke itu kita tarik. Bahasa Indonesianya tarik ya. Jadi kita balik lagi ya ke set role Postgres dan kita revoke. Revoke terus sama nih ininya. Nah, tapi ininya bukan to lagi ya, from. Jadi kan ya secara bahasa ya, secara apa? Linguistik kan ya kita memperbolehkan ini ke siapa? Ke user programmer 2 gitu. Kalau revoke ditarik, berarti dari programmer 2 gitu ya. Tadi revoke, coba kita jalankan dan berhasil dan coba kita masuk lagi ke programmer 2 dan kita select. Nah, sekarang permisinya di net lagi ya. Jadi itu aja sih teman-teman untuk DCL ya. Dan ini ada beberapa note lagi ya. Pertama ada role dan user. Jadi Postgre itu bisa pakai role based access control. Nah, jadi yang di sini tadi teman-teman, yang di sini, nah kita bisa bikin user atau role ya. Role itu bahasa Indonesianya apa ya? Seperti eh jabatan ya, seperti jabatan. Jadi misalkan programmer programmer ini role-nya mungkin di departemen A, terus programmer 2 role-nya di departemen B. Jadi ketika user apapun nanti yang di departemen A, dia akan memiliki level akses yang sama dengan programmer yang di sini. Ya, jadi semua user yang di dalam departemen itu mempunyai akses yang sama persis ya. Itu namanya adalah RBAC atau role based access control ya. Nanti akan kita banyak temukan ya, terutama di mungkin cyber security ya, modul cyber security atau modul operating system tentang RBAC ini. Seperti itu. Kemudian jadi satu lagi bahwa ini juga bisa sebagai role, nggak harus user gitu ya.
Kemudian skema database server permission. Ya, in addition to table specific permission, jadi ya biasanya sih tabel ya, yang di sini tabel, tapi kita mencontohkannya pakai materialize view. Kita juga bisa create revoke access ke semua skema tuh database gitu. Gak hanya ke satu item aja, satu objek di database itu. Bisa langsung semuanya gitu ya. Sangat berguna untuk akses kontrol yang lebih luas. Ya, contohnya misalkan ada administrator DB baru ya, mau masuk perusahaan. Jadi ya kalau bisa diakses semuanya karena dia adalah admin database-nya gitu. Kemudian object ownership ya seperti yang ini ya, must be owner. Jadi owner of database object punya semua privilege di objek itu by default. Jadi ketika user programmer dia membuat materials view, jadi secara otomatis dia yang si creator-nya, pembikinnya dia punya akses ke segala hal di objek itu gitu ya. Dan dia bisa nge-grant semua privilege ke user lain. Kemudian ada juga default. Jadi kita juga bisa atur default privilege-nya di Postgre ya, di BMS Postgre. Dia bisa nge-setting default privilege for object yang akan dibuat in the future ya, di masa depan. Dimana ini lebih mensimpelkan manajemen permission objek baru ya. Jadi misalkan ada tabel keuangan ya, report keuangan. Jadi defaultnya adalah ya departemen finance saja gitu yang memiliki gitu ya. Jadi nggak perlu nanti misalkan tabelnya udah dibuat, terus kita ubah lagi ownership-nya gitu, nggak perlu gitu. Jadi bisa pakai default privilege. Oke, itu teman-teman untuk video kali ini. Mungkin agak cepat dan semoga kalian paham ya. Kalau kalian mau memperdalam lagi, silakan explore di YouTube, di buku, atau di manapun. Ya, that's all from me teman-teman. Di next video kita akan bahas yang lumayan panjang ya sebenarnya, transaction dan concurrency control. Jadi ya, stay tune dan see you next video. Bye.